Yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah majelis taklim al-muasyarah yang insyaallah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada tuan guru kita Mukarram Ustaz Kiai Haji Astar Haji Jayadi yang sangat-sangat kita hormati, dan juga wabil khusus kepada Mukarram Ustaz Ridal Walidain Ustaz Subah yang sangat-sangat kita hormati, dan juga Ketua Majelis Taklim Al-Muasyarah Bapak Haji Aminullah yang sangat-sangat kita hormati, dan juga Ketua RT 03 Bapak Jamalul Lail beserta stafnya yang sangat-sangat kita hormati. Sudah ganti ya? Yang sudah ganti RT-nya? Jamaludin? Udah? Doa itu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir di Majelis Taklim Al-Muasyarah ini dalam rangka menuntut ilmu. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, seperti biasanya sebelum dimulai taklim kita ini, pada sama-sama kita membacakan salawat yang insyaallah akan dipimpin oleh Mukarram Ustaz Subah. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على جميع عبادك وأصحاب عبادك، أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكذب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زد وصرفا يا رب، زد وصرفا يا رب، يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن بقي بالصحابة وقرابة رسول الله
صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع كرمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الخلق من عدم ثم الصلاة على المختلف القدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إليه هدى الأمير النجم فلا أحد أضر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأموال مقتسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ada dua, berarti yang satu buat di situ. Bukan anaknya ini, bukan. Ini udah tua yang satu, jadi gak ada anak lagi. Wal maqalatu sabi'atu, maqalah yang ke-7. An Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa karrama wajhahu, dan semoga Allah memuliakan zatnya Sayyidina Ali. Min itlaqil juz wa iradatil kul, yang diucapkan wajahnya Sayyidina Ali yang dimuliakan, tapi nggak mungkin wajahnya doang, tapi semua jasad Sayyidina Ali. Berarti dikatakan majaz, yang diucapkan hanya sebagian, tapi yang maksud keseluruhan. Kata Sayyidina Ali, laula khamsu khisalin, ya benar itu? Yeah. Laula khamsu khisalin, seandainya tidak ada 5 perkara, ay sifatin madmumatin, yakni sifat-sifat yang tercela. Andai enggak ada 5 sifat yang tercela, tentunya yang ada pada diri manusia. Kalau seandainya yang 5 ini enggak ada, la shara nasu kulluhum sholihina, maka pasti menjadi semua manusia sholihina, merupakan orang-orang yang soleh. Semua manusia, andaikan enggak ada sifat yang 5, maka semua manusia pasti akan menjadi orang yang soleh. Di sini pakainya fi'il madhi, terus pakai lam lagi. La shara nasu, maka sungguh pasti semua manusia akan menjadi orang yang soleh, soleh semua. Kalau nggak ada yang 5 ini, ayat khalisina min kulli fasadin, yakni bebas atau selamat dari segala kerusakan, bersih dari segala kerusakan. Kalau nggak ada yang 5, nah terus bagaimana kira-kira? Ya kita harus berupaya berarti untuk menghindar dari yang 5 ini, agar supaya diri kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang selamat, menjadi orang-orang yang sentosa di akhirat nanti, bukan menjadi orang yang rusak. Apa kira-kira yang 5? Awaluha, yang pertama adalah al-qana'atu ayyirido bil jahri, nerima ayyirido, yakni rela dengan kebodohan. Ai bi adamil ilmi ad-dini, tidak ada ilmu agama, ikhlas banget dirinya, nggak punya ilmu agama, tenang aja, nggak bisa baca Fatihah, tenang, nggak bisa sholat, tenang, nggak bisa baca Quran, tenang, semuanya pokoknya nggak punya ilmu agama, tenang, ngaji ogah, diem ke majelis taklim, cuma ngelewatin doang, gatel, alergi, misalnya. Nah, ini orang yang begini, yang bahaya nih, yang begini. Bagaimana dia bisa selamat dari kerusakan? Gak akan bisa selamat dia. Yang ada pasti kerusakan. Sebab nggak ada sholat. Allah udah bilang, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Lah, dia bagaimana mau sholat? Orang ilmunya juga gak tahu, sama sekali nggak ngerti, baca Fatihah nggak bisa, rukuk nggak bisa, sujud nggak bisa. Tapi tenang aja, nerima aja, belajar ogah. Kan kona'an namanya itu kalau begitu. Ridho bil jahri,
rela dengan kebodohan terhadap ilmu agama. Ini yang bahaya nih, yang gini. Bahaya nih, orang kayak gini bahaya. Banyak yang gini sih. Ya, wah. Zaman sekarang nggak ada yang kayak gini nih, yang redo aja terhadap kebodohan, tenang aja terhadap kebodohan. Udah 17 April, April ini banyak, udah 17. Banyak banget pokoknya, banyak dah. Masya Allah, ngeri. Nah akibatnya karena nggak punya ilmu, gampang dia terombang-ambing. Dibawa ke sono bisa, dibawa ke sini bisa, kemana aja bisa. Tergantung yang nyamper ya. Lah iya, tergantung yang nyamper. Kalau yang nyamper yang benar bisa jadi benar mungkin lah. Tapi kalau yang nyamper orang yang beduk sama, nggak beduk, sama kan dia, ya repot. Tuh, nggak ada ilmu. Kemarin aja, nih pengalaman haji kemarin, itu aja. Ya wallahu a'lam gimana gitu ya. Coba aja kita mau ke Arafah, mau diangkut ke Arafah. Diangkut ke Arafah. Mungkin karena ada yang nyampein kali. Dia kan udah lama tinggal di hotel nih. Di hotel udah lama. Kita bukan apa kasihan gitu. Di hotel udah lama, mau berangkat ke Arafah. Taruhlah jam berapa berangkat ke Arafah. Itu di hotel dia melaksanakan sholat jamak qashar. Masih di hotel. Padahal udah mungkin di situ udah lama jamak qashar. Ya Allah. Bahkan mau pulang pun begitu juga. Mau pulang menuju Indonesia, mau ke Jeddah nih. Mau ke Jeddah, berangkat naik mobil kira-kira jam 10. Jam setengah 10 dah. Nah tuh maghrib dia udah jamak qashar. Jamak qasharnya di hotel. Nah kan kita kalau seandainya mau jamak qashar bukan di hotel. Masa sekarang kita ada di sini nih, mau berangkat ke Cirebon, masa jamak qasharnya di sini? Boleh gak kira-kira? Kagak boleh. Berangkat dulu kita. Tinggal dulu Jakarta. Kalau udah tinggal Jakarta namanya kita udah musafir, baru boleh. Ini tahu, mungkin ada yang nyampe atau gimana. Nah, karena nggak ngerti kemungkinan ikut jamak qashar. Bahkan waktu Isya tuh saya turun ke bawah, bilangnya diajakin sholat, Isya bilang udah jamak qashar. Akhirnya Isya nggak sembahyang, tuh karena nggak ada ilmu. Qanaah, bejah itu. Terima aja dengan kebodohan. Bahkan banyak juga di Arafah pun banyak yang jamak qashar. Di Mina pun banyak yang jamak qashar. Ya, kalau saya nanya Mahbulu, ke Bahru nggak ada qashar rinusuk, nggak ada qashar untuk ibadah haji, nggak ada. Kalau jamak masih boleh jamak, tapi kalau qashar nggak boleh. Bahkan di hotel bikin Jumat. Seturut jamaah. Lah kan bukan mustaqim. Bikin Jumat. Entah gimana tuh. Bingung deh. Ruya diriwayatkan, pernah diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi kita jangan ikhlas aja berdoa. Jangan rela-rela aja, cari. Aku nggak ngerti ini, gue cari. Ngerti ini, gue cari. Banyak sekarang gitu orang sholat cuma ikut-ikutan. Kadang-kadang baru sakit dikit, pada diri masih bisa. Diri masih bisa, ada yang duduk bangun masih bisa. Ngeliat yang satu sakit, sembayangnya duduk, ngikut lagi sembayang duduk juga lagi. Emang kadang-kadang saya terus terang nggak setuju kalau di masjid itu ditaruhin bangku yang duduk tuh yang buat orang sholat.
Itu saya nggak setuju tuh. Di Al-Akbar termasuknya ditawarin tuh bangku gitu. Ya ada di situ bangku. Nah itu orang ada yang ikut-ikutan. Dari rumah di jalan, pas bayang duduk. Kalau kita masih bisa diri, sholat wajib diri karena diri merupakan rukun. Ya, rukun. Karena nggak ada ilmu, ya ikut aja duduk aja. Pernah diriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, Allahu yubghidu kulla alimin fid dunya jahilin bil akhirah. Allah marah kulla alimin kepada setiap orang yang ngerti di dunia tentang ilmu dunia. Allah marah kepada orang yang mengerti tentang dunia, punya ilmu tentang dunia, tahu matematik bisa, komputer iya, bahasa Inggris jago, tapi jahilin bil akhirah, bodoh dalam ilmu akhirat. Ilmu dunia luar biasa, ilmu akhirat gobloknya 17 setan. Satu lagi kita bingung kalau 17. Nah, ini Allah gak suka banget nih. Kalau mau harus tawazun, harus ada keseimbangan. Ilmu dunia cari, ilmu akhirat juga harus ada. Jangan ngerti ilmu akhirat. Lah kalau sekarang kita nih, kalau kita ngerti tentang sholat, kita ngerti tentang akhirat, lah anak kita nanti bagaimana kira-kira? Siapa yang harus meneruskan estafet sholat yang kita laksanakan? Yang pegang tongkatnya siapa nanti nih? Tongkat estafetnya. Kalau kita nggak sholat, ya akhirnya bisa semuanya nggak sholat. Kita nggak sholat, anak kita nggak sholat. Kita nggak ngerti tentang Al-Quran, anak kita juga nggak bisa juga. Jadi kita harus tahu biar anak-anak kita nanti itu ngerti ilmu. Ya kitanya harus ngaji, biar anak-anak kita juga ikut ngaji. Ya utamain lah ilmu agama itu, utamain ilmu agama, jangan sampai kosong. Nanti memang nggak ada ilmu agama, bisa nggak ada nanti. Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Jadi Allah itu akan mencabut ilmu dengan mencabut ruhnya para ulama. Nah, kalau ulama udah nggak ada tuh, nanti hatta di dalam yukti alimat, kalau Allah udah nggak menetapkan lagi orang alim, kita pada nasru asa ajuhalan, maka banyak orang yang mengambil pemimpin yang bodoh. Pak Ida su'ilu, apabila mereka ditanya, faktau bighairi ilmin, mereka mengeluarkan fatwa tanpa ilmu, fatadlu atau mereka sesat dan menyesatkan. Tuh, dirinya sesat, orang lain juga banyak yang sesat. Ngasih fatwa, ini, aduh masya Allah. Tapi ngasih fatwanya yang enggak sesuai. Nah, buat dirinya sendiri bahaya, buat orang lain juga bisa bahaya. Nih, udah mulai tentang krisis ilmu agama. Rawahul Hakimu berkata hadis dari Imam Hakim. Jadi kita jangan redo. Kita nggak punya ilmu, redo aja, tenang aja, jangan cari ilmunya, cari. Baru ia dan pernah diriwayatkan juga Anas Rasulullah bahwa Nabi Rasulullah Allah bersabda, dambun alimun, dosanya orang yang alim itu dambun wahidun, hanya satu dosa, karena dia ngerti ilmu dia punya. Anda kan ibadah kurang bagus misalnya, ilmunya dia punya, paling ibadahnya doang. Tapi wadabul jahili dambani, dosanya orang yang bodoh ada dua, dosa nggak punya ilmu, dosa ibadahnya juga nggak bagus. Dosa nggak punya ilmu karena dia nyari ilmu. Nah, kalau ilmunya nggak ada, otomatis ibadahnya juga akan salah. Berarti dua dia,
dosa nggak punya ilmu 1, dosa jelek dalam segi ibadah 2. Nah kalau yang satu ini orang yang alim, maka ilmunya dia punya. Andaikan nanti ada sesuatu yang kurang bagus dalam ibadahnya, maka mungkin dosa dalam segi ibadah doang. Rawahu Dailami meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ad-Dailami. Yang pertama tadi, ya jadi termasuk yang bisa merusak 5 perkara yang merusak ini adalah al-qanaatu bil jahri, nerima terhadap kebodohan. Qanaah, nerima aja. Bodoh nerima aja. Yang kedua, wal hirsu ala dunya, rakus terhadap perkara-perkara dunia, harta-harta dunia, rakus, serakah. Masya Allah, kalau nyari-nyari harta dunia luar biasa. Dan biasanya orang kalau udah hiris ala dunia, udah serakah terhadap harta dunia, pelitnya luar biasa pelit. Jangankan sama orang, sama diri sendiri pelit juga. Nggak pernah tukar makan, lauknya nggak pernah tukar. Sayurnya kangkung, lauknya oncom, nggak pernah tukar. Itu aja. Udah bisa ditebak pagi-paginya. Bisa ditebak pokoknya. Kalau nggak hijau coklat. Rakus. Membahayakan tuh, karena dicinta juga dunia. Wah, karena terlalu cinta sama dunia, akhirnya jadi budak dunia. Man ahabba syai'an fa huwa 'abduh. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia pasti akan menjadi budaknya. Siapa yang cinta pada sesuatu, pasti dia akan menjadi budaknya. Gitu. Cinta sama dunia. Wah, disuruh apa juga nyari terus, nyari keliling terus saja, nggak berhenti pokoknya. Di atas motor mulu terus saja. Bisa jadi anak dikenal, sama bini jarang ketemu. Rakus terhadap dunia, terlalu cinta dia. Ruya pernah diriwayatkan Anas Rasulullah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi bersabda, az-zuhdu fid dunya, adapun zuhud dalam urusan dunia itu yurihul qalba wal badana, membuat nyaman terhadap hati dan badan. Zuhud tentang harta dunia, yurihul qalba wal badan, bikin nyaman terhadap hati dan badan. Nggak terlalu cinta sama dunia. Jadi andaikan dia punya harta, hartanya cuma ditaruh di tangan, nggak ditaruh di hati. Kalau ditaruh di tangan, hilang, ya udah, hatinya nggak pegel. Tapi kalau seandainya harta dunia kita taruh di hati, kurang sedikit aja, jangankan banyak, kurang 1000 perak, kepikiran. Kurang 1000 mana ya 1000? Perasaan gue, berarti emang gue punya duit ada 3.100 misalnya, kurang sedikit, kepikiran, mikirin aja. Ya Allah, itu karena udah. Tapi kalau seandainya nggak ditaruh di hati, dia punya harta duniawi, nggak ditaruh di hati, hartanya hilang, biasa-biasa aja. Paling dia bilang, ini ada ambil. Ah, dulu juga gak punya. Dulu gua datang ke dunia kosong, gak ada apa-apaan tuh Allah kasih. Nah, kalau seandainya Allah mau ambil, biarin aja. Cuman Allah ngambilnya emang caranya ada macam-macam. Ada yang cara dicuri, ada yang cara hilang, macam-macam. Jadi tenang dia, nggak puyeng. Tapi kalau tidak terlalu cinta, wah, harta kita ada yang hilang, Masya Allah, kepikiran, dia bisa tidur.
nggak bisa tidur, puyeng aja dah. Akhirnya darah naik, kolesterol tinggi. Ya kalau begitu, wah repot sudah. Sini sudur. Zuhud, nggak cinta terhadap harta-harta dunia. Apakah orang yang zuhud tersebut nggak boleh kaya? Ya, kaya, boleh kaya. Disuruh kok kaya. Cuman dari kekayaan tersebut nggak ditaruh di hati. Bahkan dia rela kekayaannya tersebut untuk membagi-bagi kepada yang lain. Yang dipikirkan dia punya harta, buat akhirat. Punya harta buat akhirat, punya harta buat akhirat. Nabi itu bukan dikatakan miskin, Nabi juga kaya, banyak Nabi. Kalau orang minta sedekah ribuan kambing dikasih Nabi. Ya, kalau punya kambing ribuan kan kaya berarti. Kasih. Kenapa? Ya itu karena dia cinta, barunya dia cinta. Bahkan tinggal 7 dirham itu mau meninggal, tinggal 7 dirham, suruh akhirnya buat akhirat sedekahin. Panggil Siti Fatimah, bapak punya duit tinggal 7 dirham. Nih suruh suami kamu, Sayyidina Ali, cepat-cepat sedekahin. Nah begitu Nabi pingsan. Setelah pingsan, setelah pingsan tersadar lagi, tanya lagi, udah berapa Fatimah? Belum. Suruh cepat-cepat, tinggal 7 dirham. Gak ada lagi, sampai pada waktu Nabi meninggal, buat lampunya aja minta minyaknya apa bini-bini yang lain. Tuh, gak ada, kosong pokoknya. Innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirham. Para nabi tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham. Innama warathul ilma. Mereka hanya mewariskan ilmu. Cuman ilmu yang menjadi warisan nabi jarang yang mau ambil. Tapi kalau bandek tuh, nah iya, dulu kan gitu. Kalau nggak salah Abu Hurairah di pasar Baki kalau nggak salah. Celaka kamu semua. Ada apa Abu Hurairah? No, di masjid lagi dibagiin warisan Nabi. Cepat, jangan sampai ketinggalan. Wah, ada yang lari. Mungkin ada sambil tanggul kali. Hurairah nungguin aja. Pas pulang, gimana? Ada? Nggak ada siapa-siapa. Ya ada sih. Ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi buka kalam. Nah itu yang dimaksud dengan warisan Nabi. Pikirannya udah mungkin harta. Ya Nabi nggak ninggalin apa-apaan. Bagaimana harta? Jadi zuhud di dunia yurihul qalba, nenangin hati, nggak mikirin tentang dunia, nggak mikirin, masih bodoh amat. Ada yang bininya ngelapor, bang tadi ngambil duit sekian, masih bodoh amat, ambil aja. Iya, tadi ada yang minta ini sekian, iya udah ambil aja. Ada yang minta sedekah, ya ambil aja, begitu aja udah. Coba kalau saya terlalu cinta sama dunia, bininya ngelapor, bang tadi ada yang minta sumbang kesini, saya kasih 3 juta. Kira-kira bagaimana? Jawabannya gini. Ya iya. Goblok banget sumbang itu 3 juta. Kalau mau nyumbang jangan pakai banyak-banyak. Cepet banyak banget tuh. Gitu. 3 juta. Warokbatu biha, dan adapun cinta kepada kemewahan dunia itu bitut ibul qalba wal badana, bikin lelah hati dan badan. Bikin lelah hati dan badan. Wow, ini bisa bikin hasad nih. Kita terlalu cinta sama dunia, udah hati kita capek, badan kita capek. Karena kita mengejar-ngejar terus, udah ojek, wah dari pagi sampai malam, ojek terus. Hidupnya di jalanan, dia dulu cuma 2 jam. 2 jam doang di jalanan terus, ngejar terus. Padahal udah cukup kalau buat makan sama ongkos anak-anak, jajan anak-anak semua udah cukup. Tapi masih kejar terus, capek badan.
hati mikirin aja. Udah gitu bininya sama juga lagi, begitu juga. Nah lakinya dirongrong juga. Lu kalau gak pulang rezeki apa? Lu jangan pulang. Dia kagak pulang ini lagi. Nah yang paling enak kan bini yang setimpal juga. Yang setimpal juga. Nah, kalau yang sama kayak begitu udah. Ada nyari terus. Benar belum cukup. Takut pulang. Berpikiran juga, pengen pulang tapi berpikiran. Kalau pikiran naik motor ketabrak, mati. Bener dia pulang. Dia pulang, jangan pulang, lagi pulang, mati. Yang paling enak gini, sama ya nerimain zuhur juga, wah enak. Pas pulang ngojek ditanya, gimana bang? Ramai, ya Allah, agak sepi naik. Terus, apa baru pulang dia berapa duit? Ya cuma 30.000, alhamdulillah bang. Itu juga masih, Allah masih kasih rezeki sama kita, alhamdulillah. Ya cukup dah, ntar kita buat beli beras sekian, ntar buat belanja. Tenang aja bang, saya cukup-cukupin ntar. Saya cukup-cukupin, abang tenang aja. Buat jadi anak-anak cukup ntar pokoknya, cukup. Digituin bisa beli beras pas jam